Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Infus, informasi seputar kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adiatma MPH Semarang bekerja sama dengan tim PKRS Rumah Sakit. Pada Infus kali ini kita tentunya membahas yang selain pertemuan kemarin, Infus kemarin. Pada hari ini ada topik yang sangat menarik. Apa itu? Sangatlah ini untuk masyarakat sangatlah informatif bagaimana masyarakat itu bisa meningkatkan terhadap kesehatannya. Oke, kali ini saya Sudanarto sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini kita juga kedatangan tamu yang sungguh luar biasa. Beliau adalah Dr. Rahmi Dewi, spesialis penyakit dalam. Beliau juga sebagai Kepala Instalasi Dialisis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adiatma MPH. Selamat siang, Bu Dokter. Selamat siang. Gimana hari ini, Dok? Baik. Panas ya, Dok ya? Sungguh panas sekali ya. Mungkin di ruangan ini dingin, tapi di luaran sungguh panas sekali. Makanya kita jaga kesehatan gitu. Dok, hari ini ada topik yang menarik. Dengan tema dialisis ya, Dok. Kita ketahui bahwasanya penyakit ginjal kronik ini merupakan masalah yang sungguh luar biasa atau masalah besar di Indonesia. Hemodialisis merupakan salah satu terapi pengganti ginjal pada penyakit ginjal kronik stadium akhir atau stadium terminal. Nah, tindakan hemodialisis ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurut data Pernevri, ini unit hemodialisis ada sebanyak 4.000 unit mesin dialisis. Kemudian di Indonesia itu sekarang membutuhkan lebih dari itu, kurang lebih 6.000 unit mesin dialisis. Melihat besarnya kecenderungan peningkatan jumlah pasien dialisis di Indonesia, tentunya harusnya ada pengembangan alternatif lain selain dari hemodialisis tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita bertanya-tanya kepada narasumber, yaitu Dr. Rahmi. Begini, Dok, masyarakat juga banyak pengen tahu tentang apa itu yang namanya dialisis. Apa itu, Dok? Ya, jadi dialisis adalah suatu prosedur untuk mengeluarkan sisa-sisa zat metabolisme dari dalam tubuh. Tentunya pada individu yang normal, hal ini akan dilakukan oleh ginjal. Tapi pada individu yang telah mengalami penurunan ginjal yang berat, untuk proses dialisis ini harus dibantu dengan terapi pengganti ginjal. Ya, tapi begitu itu ada dua macam sebetulnya ya. Satu adalah dialisis, satunya transplant. Mungkin titik berat kita di sini adalah pada siang ini kita bicarakan tentang dialisis. Ya. Oke, untuk macamnya dialisis itu seperti apa, Dok? Dialisis itu ada dua macam. Yang pertama yang sudah banyak dikenal masyarakat adalah hemodialisis. Yang kedua adalah peritoneal dialisis. Nah, mungkin pada siang ini kita akan lebih banyak membicarakan tentang hemodialisis karena mungkin yang peritoneal dialisis sudah kita bicarakan di sesi yang kemarin ya. Oke. Ini, Dok, masyarakat juga bertanya ini masalah apa yang mungkin indikasi seperti apa sih pada pasien mau dilakukan tindakan dialisis tersebut, Dok? Ya, jadi indikasi dilakukan dialisis adalah pada individu dengan penyakit ginjal kronik yang sudah stadium akhir. Atau bisa juga dilakukan pada orang yang mempunyai gagal ginjal atau acute kidney injury stadium 3 yang mana dengan terapi konservatif tidak berhasil dan terdapat juga kegawatan-kegawatan yang harus diatasi dengan dialisis. Mengingat banyaknya Dok ya, indikasi tersebut, adakah kontraindikasinya, Dok, mengenai dialisis, Dok? Ya, kalau kontraindikasinya ya tentunya untuk hemodialisis itu kontraindikasi kalau yang utama adalah kalau tidak adanya akses vaskuler. Karena kalau tidak ada akses vaskuler pasti tidak akan bisa dilakukan dialisa. Kemudian yang kontraindikasi relatif mungkin pada
penyakit-penyakit keganasan, pada sirosis yang udah kompensata, juga pada orang-orang yang mungkin harapan hidupnya sudah sangat rendah. Jadi, itu. Ya, kemudian ini pada pasien dialisis ya dok ya, ataupun masyarakat awam itu juga, atau mungkin juga keluarganya juga pengen tahu apakah dengan dialisis tersebut dapat menyembuhkan penyakit ginjal kronik yang ia derita, dok? Iya. Jadi kalau dialisis ini tidak menyembuhkan penyakit ginjal kronis yang masyarakat harus tahu, tapi dengan dialisis ini akibat dari fungsi ginjal yang kurang pada penderita penyakit ginjal kronis atau penyakit ginjal akut yang memang memerlukan dialisis, akibat dari penumpukan sisa metabolisme ini atau over cairan ini akan bisa diatasi. Jadi pada prinsipnya memang tidak menyembuhkan penyakit ginjalnya itu sendiri. Iya, ini pasien juga terkadang keluarganya juga bertanya-tanya, dok, ini apakah timbulkan rasa nyeri hebat atau bagaimana, dok, untuk tindakannya seperti dialisis itu? Ya, pada umumnya tindakan dialisis atau hemodialisis tidak menimbulkan rasa nyeri pada umumnya, tapi mungkin ada rasa ketidaknyamanan dari penderita, mungkin pada yang awal-awal dilakukan hemodialisa mungkin ada rasa mual atau mungkin pusing, lemas, itu. Tapi tentunya tim hemodialisis yang ada di rumah sakit pasti akan berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul. Itu kan tadi ada indikasi, terus ada komplikasinya, dok, dengan dilakukan tindakan tersebut? Tentunya setiap tindakan medis sedikit banyak juga pasti ada komplikasinya. Ya, komplikasinya atau efek samping yang sering yang bisa dihadapi kadang-kadang adalah anemi, kemudian infeksi, atau kemudian tekanan darah yang fluktuatif, mungkin mual, kadang-kadang menggigil. Tapi sekali lagi dengan tim hemodialisis yang ada, mungkin semua kesulitan ini akan dicoba untuk bisa diatasi. Ini dok juga ada pertanyaan, apakah misalnya keluarga pasien itu juga bertanya, selama mungkin pasien tersebut sudah dialisis 2 atau 3 tahun gitu, dok, apakah bisa sembuh, dok? Ataukah mungkin penyebabnya berbeda, apakah juga bisa sembuh, dia sudah melakukan hemodialisis begitu, dok? Kalau selama ini yang dihadapi di rumah sakit, dok? Kalau itu suatu penyakit ginjal kronis dan yang kelima, saya kira juga tidak akan bisa sembuh ya. Jadi kalau memang dia penyakit ginjal kronis dan kelima, berarti dia memang siap untuk dilakukan dialisis seumur hidupnya. Mungkin yang bisa sembuh adalah mungkin dari penyebabnya mungkin masih ada fungsi ginjal yang mungkin tidak sembuh, tapi mungkin bisa, misalkan asalnya dari batu, kemudian batunya ternyata dikoreksi dan kemudian membaik, itu mungkin bisa saja terjadi. Berarti apakah indikasi laborat itu mengacu kepada mungkin bisa, penyebabnya oleh karena ini bisa sembuh, ureum kreatinin itu harusnya nilainya berapa, dok? Misalnya dalam ambang batas, ini harusnya sudah bisa dilepas HD, ataukah harus kontrol rutin setiap bulan atau bagaimana? Misalnya terkadang kan penyebabnya ini bisa disembuhkan, misalnya karena kalau sudah terminal ya mungkin tidak, karena ini ternyata penyebabnya oleh karena lain dan bisa fungsi ginjalnya itu masih tersisa. Itu hasil laboratoriumnya seperti apa, dok? Mungkin dokter bisa, ternyata ancang-ancangnya ureumnya segini atau kreatinnya segini, mungkin bisa dilaborat kembali baru bisa untuk dilepaskan begitu, dok? Ya, tentunya kita kembali ke prosedur dari dialisa itu sendiri. Jadi sebelum dialisa pasti akan dilakukan screening pada pasien ini. Jadi laborat kita lengkapi baik kreatinin, elektrolitnya, HB-nya, albuminnya. Kemudian kita juga dilakukan USG. Dilakukan USG, jadi dari USG kita juga bisa memperkirakan kira-kira salah satu penyebabnya itu apa. Juga dari anamnesa riwayat penyakit dahulunya, apakah ada hipertensi, apakah ada diabetes dan sebagainya. Jadi itu nanti kita punya suatu kesimpulan kemungkinan pasien ini etiologinya adalah apakah itu hipertensi, apakah itu diabetes, apakah itu batu, ataukah penyebabnya apakah bisa dikoreksi atau tidak. Mungkin dari awal kita sudah bisa memprediksi.
Oke. Nah, tentunya kita untuk menentukan bahwa dia harus cuci darah, Iya. yang kita hitung adalah kreatinine Oke. ya, CCT. Clear. Iya. CCT-nya itu pasti di bawah 15, mungkin di bawah 10 gitu. Iya. Akan kita lakukan Nggih. dialisis. Apakah dia pasien dengan istilahnya dia nilai glukosanya tinggi atau diabetes, kemudian hipertensi yang berkepanjangan, itu apakah itu menjadi salah satu faktor pencetus utama ya dok ya, bisa mengakibatkan gagal ginjal kronik sehingga dilakukan tindakan HD, sehingga masyarakat juga perlu tahu bagaimana mereka merawat dirinya begitu dok. Ya, jadi memang penyebab utama atau penyebab terbanyak dari penyakit ginjal kronik di Indonesia adalah mungkin diabetes, seperti Iya. termasuk Nggih. 2 penyebab utama. Iya. Sampai mungkin penyebab yang lain, mungkin antara lain bisa glomerulonefritis, Iya. bisa kemudian ginjal polikistik, bisa penyakit autoimun, tapi Iya. hipertensi dan diabetes adalah ya penyebab yang paling banyak untuk penyakit ginjal kronis. Makanya pada penderita-penderita DM dan hipertensi harus dilakukan kontrol secara rutin gitu ya dok. untuk melihat Iya. apakah sudah ada komplikasi ke arah ginjal, sehingga harapannya kan tidak sampai jatuh ke dalam CKD stage ya, stage terminal. Oke. Ini mengenai dietnya dok. Ini bagaimana? Apakah seperti orang awam biasa ataukah bagaimana untuk yang pasien dialisis tersebut? Jadi untuk diet pada pasien-pasien yang sebelum menjalani dialisa akan beda dengan pasien yang menjalani dialisa. Jadi kalau pada pasien yang belum menjalani hemodialisa, pasti dia akan diet ketat untuk proteinnya. Jadi proteinnya itu hanya mungkin sekitar 0,6-0,8 gram per kilogram berat badan. Tapi kalau orang yang sudah menjalani cuci darah atau dialisis, justru dia malah lebih bebas karena proteinnya bisa sampai 1,2, jadi hampir kayak orang normal. Tapi yang utama juga tidak hanya proteinnya, cairan yang kadang-kadang ini yang orang-orang mungkin lebih susah ya untuk bisa mengendalikan. Sekarang ini yang panas-panas itu. Jadi cairan ini yang diperbolehkan sebenarnya pada orang-orang yang menjalani dialisa adalah 500 cc plus jumlah urin. Jadi sebenarnya kalau pasien-pasien yang sudah menjalani dialisa dan bisa tertib, bisa mengatur imbang cairannya, mungkin angka keberhasilannya mungkin akan lebih baik. Berarti tingkat kepatuhan cairan itu memang sumber utama ya. Harus. Sumber utama bagaimana? Pasti bisa bolak-balik. Itu kan akibatnya juga jangka panjangnya buruk kan. Kardiovaskularnya juga akan buruk. Ini mengenai dialisis di rumah sakit itu seperti apa gitu dok ya? Perkembangannya atau bagaimana yang di rumah sakit itu? Ya, jadi di rumah sakit itu ini kita mempunyai mesin HD sebanyak 16 mesin, dan itu kita berdiri sudah sejak 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu, sejak tahun ke-13. Kemudian kita punya perawat 14 personel yang siap membantu pasien yang kita kelola di sini, dan kita ini sekarang juga mengembangkan untuk CAPD-nya. CAPD kita sudah siap, ruang sudah siap, kita perawat juga sudah pelatihan, kemudian dokter-dokternya juga sudah pelatihan, tinggal running. Mungkin kita menunggu dari BPJS-nya yang mungkin bisa kasih BPJS. Insya Allah mungkin Januari tahun depan kita mudah-mudahan sudah bisa berjalan. Berarti pemirsa, ini di rumah sakit Tugu sudah dikembangkan ya, bukan hanya hemodialisis saja, tapi juga ada continuous ambulatory peritoneal dialysis atau CAPD untuk bisa dilakukan di rumah sakit umum daerah Dr. Adiatma. Tak terasa ya dok ya, waktu begitu cepat berlalu. Mungkin bisa ketemu atau berbincang-bincang lagi di acara lain gitu dok. Jangan cuma-cuma ya dok. Begitu, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk pemirsa bagaimana istilahnya hubungannya dengan dialisis ini dok. Pesannya sebetulnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kita sebaiknya lebih bisa menjaga kesehatan kita sehingga jangan sampai kita menderita penyakit ginjal kronis yang mungkin akhirnya harus menjalani
dialisa. Gitu. Jadi yang penting kita harus jaga hidup sehat, Iya. makan makanan yang sehat, Iya. jangan makan yang banyak pengawet, kemudian jaga berat badan. Iya. Kemudian kita juga kalau ada kelainan yang mengarah mungkin ada kelainan ginjal, Iya. kita harus rutin untuk memeriksakan mungkin urin kreatinnya biar Iya. lebih dini kita mengetahui Iya. ada kelainan di Kelainan. ginjal kita. Iya. Dan itu maksud. Oke, terima kasih Dok atas kehadirannya pada Infus kali ini. Mohon maaf kalau istilahnya mengganggu karena ini juga berhubungan dengan jam istilahnya visit atau jam kerja ke pasien. Terima kasih sekali Dok. Sama-sama. Demikian Infus pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Saja.